pagi. uh, Saya Jibril Susilo, NIM 71210753. Saya akan menjelaskan problem yang saya pakai untuk problem solving di programming. Nah, ini kita lihat di bagian ini ya. Nah, kita lihat di harusnya ini sudah tampak ya. Nah, jadi di sini problemnya itu tentang mata uang. Jadi mata uangnya ini itu pecahannya selalu kelipatan dari, bukan kelipatan, itu kubik. Pecahannya selalu bilangan kubik. Maksudnya bilangan kubik itu misalkan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, dan seterusnya sampai 21 pangkat 3 ya, sampai 9261 ini. Sampai ini. Nah, jadi ya itu problemnya. Misalkan jika kita ingin membayar, misalkan ada barang harganya 5. Nah, kita ingin membayar dengan mata uang kubik ini. Ada berapa cara? Nah, ada banyak cara untuk bayar 5 ini. Salah satu caranya mungkin hanya ada satu cara, hanya ada satu cara yang bisa kita temukan di cara membayar 5 kubik. Nah, 5 kubik itu berarti kita cara bayarnya itu dengan menggunakan satu sebanyak 5 kali, karena satu ini pecahan kubik. Jadi kita bisa membayar menggunakan satu sebanyak 5 kali. Nah, atau jika kita ingin membayar 8 itu ada 2 cara. Cara pertama itu kita bayar dengan pecahan uang 8 langsung, atau kita bayarnya dengan pecahan 1 sebanyak 8 kali. Nah, seperti itu penjelasan singkatnya dari problem ini. Nah, lalu yang akan kita bahas berarti problem sudah in programming ya, mana overlapping sub problemnya dan mana optimal structure-nya. Nah, jadi di problem yang saya pakai ini overlapping sub problemnya itu terlihat, maksudnya bisa ditunjukkan jika misalkan kita ingin bayar 23, kita ingin membayar 23 gitu. Nah, untuk membayar 23 itu kita perlu pecah problemnya. Nah, pecah problemnya itu kita harus tahu cara membayar kubik yang lebih kecil terlebih dahulu. Nah, seperti itu overlapping sub problem yang ada di problem ini seperti itu. Jadi kita misalkan untuk membayar 23 ini kita harus tahu cara untuk membayar misalkan 19 dulu atau 15 dulu. Nah, seperti itu. Nah, untuk optimal substructure-nya, nah itu bisa dicontohkan seperti ini. Kalau misalkan kita ingin membayar misalkan 9 kubik. Misalkan kita ingin membayar 9 kubik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa 8 itu merupakan pecahan kubik kan, karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, optimal structure-nya, karena kita tahu 2 pangkat 3 sama dengan 8, tinggal tambahkan dengan 1. Dengan seperti itu, memori yang terpakai nggak usah banyak-banyak, jadi kita tinggal pakai kubik yang sudah ada, ditambahkan 1. Jadi itu optimal solusinya, karena nggak perlu kita memakai memori yang banyak, tinggal sudah bilangannya sudah ada, bilangan kubik yang sudah kita hitung sebelumnya, itu kita tambahkan dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu tree dan memoization-nya ini saya tunjukkan di sini ya. Nah, tree dan memoization-nya itu, nah ini bentuk tree-nya dulu ya, saya jelaskan. Misalkan kita ingin membayar 10 ya, ini membayar 10 pecahan ya, salah. 10 rupiah lah, anggap aja mata uangnya rupiah gitu, bayar 10 rupiah. Nah, lalu kita tahu 10 rupiah itu bisa dibayarkan dengan 2 cara. Nah, cara pertama itu Nah, cara pertama itu jelas
91 misalkan. Ada 3 cara, maaf, ada 3 cara. Ada 3 cara, bentar. Saya tambahkan satu kotak lagi. Misalkan di sini ya. Ada 3 cara. 811 juga bisa dipakai alternatif buat membayar 10 kubik. Enggak. 91 ini sorry. 91 ini bukan cara untuk membayar. Ini salah ini. Harusnya 811. Nah, ini misalkan kita ingin membayar 10 pecahan, 10 rupiah. Nah, untuk membayar 10 rupiah ini ada 2 cara. Cara pertama itu menggunakan pecahan 8, pecahan 1, pecahan 1. 8 didapat dari 2 pangkat 3 jelas. Nah, karena ini kan mata uang kubik gitu ya. 2 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 itu bisa menjadi 10. Nah, itu cara pertama. Lalu cara kedua, kita 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3 terus menerus sampai 10 kali. Jadi kan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 10 kali sama dengan 10. Itu. Nah, itu trinya ya, penjelasan tri yang ini. Lalu untuk memoization-nya itu kita coba lihat di bagian sini dulu. Nah, ini kita untuk membayar untuk membayar 27 rupiah, katakan rupiah. Itu ada 5 cara di sini ya. Ini 5 cara. Ini ada 8 tambah 8 tambah 111 terus sampai 27, terus bayar pakai mata uang 27 langsung itu juga bisa. Pakai pecahan 27 langsung itu juga bisa. Lalu bayar 9 tambah 9 tambah 9 bisa, atau tambahkan 1 sebanyak 27 kali juga bisa. Lalu 8 3 kali tambah 1 3 kali. Nah, itu bisa juga. Nah, di sini yang memoization-nya ini, ini memoization. Kita menambahkan jumlah bilangan 1 sebanyak 9 kali. Nah, itu didapat dari mana? Dapat dari penjumlahan sebelumnya misalkan. Misalkan ini kita sudah menghitung bagian ini sebelumnya. Bagian ini untuk membayar 9 rupiah misalkan. 9 rupiah kan bisa kita bayarkan dengan 9 atau dengan 1111. Nah, kita ambil di sini untuk contoh aja. Ini kita ambil yang 1 sebanyak 9 kali. Nah, ini 1 sebanyak 9 kali ini misalkan kita sudah dapat 1 sebanyak 9 kali itu pasti menghasilkan 9. Nah, ini bagian ini 2 ini bisa kita pakai untuk membayar 27. Nah, maksudnya kan kita bayar 9 sebanyak 3 kali. Ini kita udah tahu sendiri 9 itu 1 sebanyak 9 kali. Nah, di sini berarti bisa aja untuk membayar 27 itu kita ini sebanyak 3 kali. Nah, ini sebanyak 3 kali. 1 sebanyak 9 kali. Ini kita jumlahkan dengan 1 sebanyak 9 kali, dan kita jumlahkan lagi dengan 1 sebanyak 9 kali. Jadi 3 kali. Nah, seperti itu. Itu untuk memoization-nya. Nah, seperti itu kan, jadi kan kita hemat memori ya, karena kita sudah tahu bilangan 9 itu terdiri dari 1 sebanyak 9 kali. Seperti itu. Lalu ada sama lagi coding dan tentukan accepted. Codingnya. Nah, ini codingnya sudah saya buat. Nah, di sini codingnya itu ini pertama coins itu apa? Coins itu ini kita bikin list untuk menampung coins. Coins itu apa? Coins itu itu pecahan mata uang. Gampang itu pecahan mata uangnya. Ya, mata uangnya. Di sini kan kubik mata uangnya ya. Nama mata uangnya itu kubik currency. Nah, ini untuk yang C10 0 sampai 10.000. Nah, ini nih list untuk menyimpan memoization-nya, untuk menyimpan yaitu memoization-nya yang sudah kita hitung misalkan. Misalkan kita sudah hitung 9 gitu. Nah, kita masukkan ke sini. Seperti itu. Untuk N21, nah 21 ini kan batasnya ya, batas untuk batas terbesar itu kan pangkat 21 kan ya.
pangkat 21 pangkat 3 kan. Nah, itu. Nah, ini kita fungsi count ways. Count ways di sini ya yaitu berapa banyak cara untuk menghitung berapa banyak cara gitu. Jadi kita pakai perulangan ya dari 1 sampai kita sebut sini W lah ya. W itu konstan gitu. W itu konstan. Misal kayak apa ya penjelasannya? W di sini ya ini apa ya? Untuk membantu doang sih ini W ini. W ini. Nah, karena bawah. Nah, ini. Bawah ini W. Nah, seperti itu ya. Ini membantu. Ini jumlah ininya loh. Jumlah line-nya ya, jumlah line-nya. Lalu ini indeks ya pasti di awal kita indeksnya 0. Indeks pertama tuh 0 dulu. Nah, lalu sini indeks 0 itu 1. Nah, indeks 0 itu 1. Lalu ini bagian ini. Nah, bagian ini nih menjelaskan kayak ini perulangan lagi. Itu saat perulangan 1 sampai n tambah 1 tuh kita dapat dari sini ya. Ini n nih. Setelah diulang-ulang untuk gimana itu berarti? Nah, kita lanjutkan dulu aja. Nah, jadi untuk mengapakan ini? Saya pahami dulu.